Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Apa kabarnya anak-anak ya? Today we are going to learn about correlative conjunction atau kata penghubung berpasangan yang bisa menggabungkan dua kata atau dua frase atau kalimat. Okay. And there are four kind of this conjunction. First, not only but also, tidak hanya tetapi juga. Second, both and, baik dan. Third, either or, baik ataupun. And then fourth, neither nor, baik ataupun tidak. Let's study about it. Well, untuk yang pertama, it's about not only but also, ya. Tidak hanya tetapi juga, ya. Untuk rumusnya ya, not only bisa diikuti dengan adjektif, disingkat ADJ, adjektif atau kata sifat. Kemudian but also diikuti lagi oleh adjektif. Jadi ketika not only adjektif, setelah but also harus sama, yaitu adjektif. For example, Robert is not only talented but also handsome. Robert tidak hanya bertalenta tetapi juga handsome. Jadi talented di sini adjektif, handsome di sini harus adjektif. Jadi sama-sama adjektif. And then not only can be followed by noun, disingkat N ya, noun atau kata benda. And then but also sama, diikuti dengan noun, kata benda. For example, Adam plays not only the guitar but also the violin. Adam tidak hanya bermain gitar tetapi juga violin, ya. And then not only juga bisa diikuti dengan adverb, disingkat adv, adverb atau kata keterangan. But also ya, followed by adverb, sama-sama adverb. For example, Sarah writes not only correctly but also neatly. Sarah menulis tidak hanya dengan benar tetapi juga dengan rapi, sama-sama adverb. And then not only ya can be also followed by verb, disingkat v, verb kata kerja. And then but also juga sama diikuti oleh verb. For example, Richard not only plays the piano but also composes music. Richard tidak hanya bermain piano tetapi juga menciptakan lagu. Plays verb, composes verb. Jadi we can conclude ya that not only ya can be followed by adjective or noun or adverb or verb. And then but also can be followed by adjective, noun or adverb or verb. Jadi ketika not only diikuti adjektif but also harus mengikuti adjektif. Next about both and, baik maupun, baik dan. Rumusnya di sini adalah both plus noun or adjective or adverb or verb, and then and ya plus noun, adjective, adverb or verb. Jadi ketika di sini noun, nanti setelah and juga noun. After both adjective, after and is also adjective. Jadi kalau di sini noun, di sebelah sini harus noun. Adverb harus adverb. For example, both my sister and my brother go to school. Go to the zoo. Jadi di sini my sister di sini sebagai noun, posisinya sebagai subjek. My brother di sini noun, posisinya sebagai subjek. Because there are two subject here, karena subjeknya plural, plural itu berarti jamak lebih dari satu. Verbnya berarti harus verb one, ya. You can't say goes, tidak boleh mengatakan goes, ya. Harus go karena harus dalam bentuk verb one. Kenapa kok harus go verb one? Because the subject is plural, karena subjeknya lebih dari satu. Ada my sister and my brother. Setelah both diikuti noun, setelah and diikuti noun. Okay, the second example. Robert is both rich and good looking. Jadi ketika di sini adjektif rich, setelah and juga harus adjektif good looking. And then Clara writes both correctly and neatly. Clara menulis baik dengan rapi, baik dengan benar dan juga rapi. Jadi ada adverb, setelah both adverb, setelah and adverb. And then Richard both plays the piano and composes music. Jadi setelah both di sini ada verb plays and juga ada verb composes. Okay, next let's try to combine the sentences using both and. Ya, di sini ada dua soal. Ya, we have to combine it using both and. Beth plays guitar. Beth plays the violin. Ya,
yang berbeda pada dua kalimat ini adalah gitar dan violin. So we can combine, yang sama ya ditulis once. Beth plays both, ya. Beth bermain, Beth memainkan baik gitar, noun, and the violin. Okay, and then Diana goes to the library. Sarah goes to the library. Diana diikuti verb S. Kenapa verb S? Because Diana is singular. Ya, singular subject. Subjeknya tunggal satu. Verbnya ditambah dengan ES. Sama dengan Sarah. Karena subjeknya singular, berarti verbnya ditambah dengan ES. But when we are ketika kita mau menggabungkan ya, when we are going to combine two sentences, ya, the verb is changed. Verbnya berubah. Both Diana and Sarah go to the library. Ya, yang semula goes berubah menjadi go, verb one. Why? Kenapa? Karena subjeknya plural, subjeknya lebih dari satu. Diana and Sarah. Sampai di sini bisa dipahami ya, jika subjeknya singular tunggal menggunakan verb S. Jika subjeknya plural lebih dari satu, ya, verbnya adalah verb one. Okay, next is about either or, baik atau. Jadi kalau either or ini dipakai untuk dua pilihan yang memiliki kedudukan yang sama. Ya, untuk patternnya rulesnya either followed by noun or verb, or followed by noun or verb. Okay, for example, I want either the cheesecake or the chocolate. Saya ingin baik kue kejunya ataupun coklatnya. Ketika either diikuti noun, or juga harus diikuti dengan noun. Ya. Oke, let's combine this clause. Kita gabungkan dua klausa ini. Ella sing this song tonight. Maria sing this song tonight. Ella sing verbnya menggunakan verb S karena Ella orangnya satu ya, singular. Maria sing ada S-nya, sama verb S. Ya. Let's combine it. Either Ella and Maria sing this song tonight. Verb yang dipakai itu tergantung dari subjek di depannya persis, berarti Maria. Karena di sini penghubungnya menggunakan or, either or, atau. Baik Ella atau Maria menyanyikan lagu ini ya malam ini, berarti tetap menggunakan verb S karena yang dipakai di sini adalah subjek Maria. Untuk menentukan verbnya yang dipakai adalah subjek di depan verbnya. Kemudian lagi, you get the chance to enter the room. Get verb one. He gets verb S the chance to enter the room. Kalau di combining, either you or he get the chance to enter the room. Kenapa getnya di sini pakainya verb S? Karena verb di sini tergantung subjek di depannya persis. He. Ya, he adalah singular noun. You adalah plural noun, makanya dia menggunakan verb one. Singular noun dia verbnya menggunakan verb S. Jadi kita tergantung dari subjek di depan verb ini karena menggunakan or. Nah, jadi kalau boleh dirumuskan, when you find the subject he, she, it, or singular tunggal, berarti verbnya tambah s atau es. Go jadi goes, right jadi rides. But if the subject plural, are you, they, we, are you, verbnya tetap verb one. Jadi bisa disimpulkan kalau di sini untuk either or yang berpengaruh untuk verbnya adalah subjek di depannya ya. Karena di sini ada or, berarti tergantung subjek di depannya. Berbeda dengan tadi yang and. Nah, kita lihat dulu yang and. Yang and ya, verb ini tergantung subjek di depannya. Ya. Both and yang dipakai adalah and, berarti subjek semuanya dihitung. Ini berarti plural ya. Both and berarti semua subjeknya dihitung. Itu baru menentukan verb di belakangnya. Ya. Kalau yang tadi tentang either ya, karena di sini pakainya or, berarti hanya salah satu subjek yang dipakai. Berarti subjek yang berada di depannya verb. Okay. Next, the last is about neither nor. Neither itu singkatan dari not either. Makanya dikatakan
kalimat yang menggunakan neither nor itu maknanya negatif. Tidak, ya. Sekali lagi, neither itu singkatan dari not either, ya, baik ataupun tidak. And the pattern is neither non-adverb nor non-adverb, ya. For example, neither John nor his friend are going to the zoo today. Ya. Jadi John di sini adalah singular noun and his friend is plural noun. Baik John ataupun temannya tidak akan pergi ke kebun binatang. Jadi to be di sini itu tergantung subjek di depannya. His friend plural noun, berarti to be-nya adalah are. And then neither the scissors nor the cutter is inside the box. Baik gunting, ya, ataupun pisaunya tidak ada di dalam kotak. Jadi setiap neither nanti ada kata tidak, ya. To be is di sini itu tergantung dari benda di depannya, yaitu cutter. Ini adalah singular tunggal, berarti to be-nya menggunakan is. And then neither your friends nor Tiara likes playing football. Baik temanmu maupun Tiara tidak suka bermain sepak bola, ya. Neither not tetap dikasih kata tidak, ya, tidak suka. Friends ada s-nya, ini adalah plural, banyak atau jamak. Likes di sini verb s. Kenapa verbnya kok s? Karena tergantung benda di depannya, yaitu Tiara. Tiara singular tunggal, berarti verbnya ditambah dengan s menjadi likes. Oke. Contoh lagi, she is neither ugly nor stupid. Dia tidak jelek serta tidak pula bodoh. Jadi bisa diikuti adjektif pula, ya, untuk yang neither. Oke, bisa disimpulkan lagi untuk sedikit catatan bahwasannya kalau subjeknya he, she, it atau singular, verbnya ditambah dengan s or es. But if it's a plural like I, you, they, we, verbnya verb one. Kemudian untuk to be, he, she, it, we are going to use to be is. He, she, it, to be-nya is. You, we, they, are, I, am. Oke, harapannya kalian paham dan bisa mengerjakan soal latihan berikutnya. Thank you.